Bunda kalau ini mungkin bisa juga berikan pencerahan buat saudara-saudara kita yang ada di bawah ya selalu mengikuti Bunda Agatha termasuk saya, sehingga bisa mereka dapat pencerahan yang baik, karena ini beliau mantan wakil presiden tapi akan segera dilaporkan ke kepolisian dalam 1-2 hari ini. Tanggapan mungkin saya ya. Orang tidak bersalah masuk neraka, masuk surga. Tunjukkan mana? Di Islam tidak ada, di Kristen tidak ada. Jadi Anda semua masuk neraka. Dalam video ini, Agatha memberikan tanggapan yang tegas, bijak, dan menenangkan di tengah situasi yang sensitif dan penuh perdebatan. Video ini mengajak kita untuk tetap bijak, tidak mudah terprovokasi, dan melihat segala sesuatu dengan hati yang benar. Tonton sampai selesai agar tidak salah paham dan mendapatkan sudut pandang yang lebih jernih. Enggak, dalam agama Kristen nggak ada itu. Ya, jadi itu video lagi beredar. Nanti mungkin Bunda bisa scroll. Saya hanya mungkin ngusulin aja. Jadi supaya mungkin bisa Bunda kalau ini mungkin bisa juga berikan pencerahan buat saudara-saudara kita yang ada di bawah ya selalu mengikuti Bunda Agatha termasuk saya, sehingga bisa mereka dapat pencerahan yang baik, karena ini beliau dalam negarawan, mantan wakil presiden tapi akan segera dilaporkan ke kepolisian dalam 1-2 hari ini. Tanggapan mungkin saya ya. Tanggapan saya ya, jangan dilapor. Nggak boleh dilapor. Kita itu harus sebagai orang Kristen tuh harus mengampuni. Iya, walaupun betul. Dan kalaupun memang sudah terjadi, ya sudahlah. Ya kan, nggak masalah itu. Dan satu hal di dalam iman Kristen, kita itu dilarang membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Nah, ini kalau dalam perspektif agama Kristen. Tapi kalau dalam perspektif ideologi bangsa dan falsafah, yaitu kita persilahkan orang yang berwenang untuk itu. Tapi kita sebagai orang Kristen dilarang membalas kejahatan dengan kejahatan. Setuju. Bukannya apa-apa. Karena apa? Sesuatu yang ada di dunia ini itu semuanya akan berakhir kok. Kita juga nanti pada akhirnya ini akan mengalami kematian. Terus untuk apa kita membalas itu? Justru tugas kita sebagai orang Kristen adalah mendoakannya. Kiranya Tuhan menerangi mata pikirannya supaya dia itu berpikir dengan terang. Itulah. Kalau saya itu ya, orang Kristen dianiaya misalnya ya. Dalam Alkitab kan sudah jelas. Disuruh apa kita? Berbahagialah kamu jika karena namaku kamu dibenci. Loh, itu kan sudah jelas bahwa memang kita ini akan dibenci oleh semua orang. Kita tidak diterima oleh dunia ini. Sebab apa? Kita semua yang sudah menjadi anak-anak Allah, kita bukan berasal dan kita bukan diperanakan dari keinginan seorang laki-laki dan keinginan darah daging. Kita diperanakan dari Allah, kita diperanakan dari Roh Kudus. Makanya kita dikasihnya kuasa menjadi anak-anak Allah. Saran aku untuk yang mau melapor, tidak usahlah. Ya, nanti semua itu akan ada masanya. Ingat, Tuhan itu melihat. Ya, begitu. Cuman yang perlu kita luruskan ya. Tapi yang mau kita luruskan ya, tidak ada yang namanya martir gara-gara membun-bun. Martir itu gara-gara mempertahankan iman. Nah, itu dia. Jadi biarkan Tuhan yang bela ya, Bunda Agatha ya. Iya dong, bukan kita bela agama kita. Oke. Tuhan berkati Bang Kirayen. Thanks ya, Tuhan berkati ya. Oke. Ya, itu ya. Nggak usah, say. Martir itu artinya dia bertahan karena hidup di dalam Kristus. Nggak ada membun-bun itu ini. Orang bundir aja kata Tuhan Yesus lebih baik nggak usah dilahirkan, ya kan? Yudas membun-bun dirinya sendiri, itu aja nggak masuk surga, apalagi membun-bun orang lain. Nggak boleh. Ya, itu bukan ajaran Kristen. Jadi mungkin Pak JK mungkin tidak tahu iman Kristen itu seperti apa. Apa ini si Salwan nih? Cari orang ini. Lu orang narasi saya bagus kok. Cari orang ini, cari sampai dapat.
Betul itu Bang Sen, kita hidup seperti domba di tengah-tengah serigala. Ya kita harus jadi korban gitu. Naik aja kalau mau diskusi boleh, tapi upayakan kamu tuh tenang, cukup minum air putih biar kamu tuh nggak panas. Memang room saya ini room panas ya. Tep kalian, tep. Nggak usah sok keras lah, naik ke atas. Saya ini masih nerima kalian kok mau bernarasi apa juga. Selama itu masih sopan, saya masih ngobrol sama kalian. Tapi kalau kalian udah nggak sopan, mohon maaf. Ya, mohon maaf, saya nggak bisa mempertahankan kalian di sini. Tuh, dikasih kipas angin loh sama si Soki. Biar nggak panas. Halo, Bang Epen. Enggak usah buka kamera, enggak apa-apa ya, Mbak. Ya. Mbak lagi Bunda. Bunda Ada yang aku. mau pertanyaan? Iya, mau tanya. Jadi ini malam ini kok aku lihat Bunda manis banget ya ini malam ini. Dilarang menggatal. Mana tadi? Udah mau naik tadi si Ipul. Ipul udah gua naikkan Ipul. Naik lu Pul. Udah ngirim permintaan. Kenapa lu Pul? Hah? Ipul. Naik Pul. Jangan malu-malu. Gak usah menggatal di sini ya, yang cakep dan manis. Kok manusia mengutuk Tuhan? Nggak ada bang, manusia itu nggak ada ngutuk Tuhan. Yang mengutuk itu adalah Tuhan. Tuhan mengutuk, bukan manusia mengutuk Tuhan. Kebalik ya, jangan dibalik-balik. Gitu. Pul. Jangan lupa tap-tap ya, teman-teman. Halo, Pak Bagas. Ya, selamat malam. Iya, monitor. Iya, silakan mau bertanya apa? Oh, iya Kak ya. Ini Kak, saya mau tanya itu tentang Yesus. Yesus ini asal mulanya daripada mana Kak itu Kak? Yesus itu adalah sang pencipta. Dia adalah firman. Jadi dia tidak bersilsilah, tidak berasal usul. Oh, iya. Sang pencipta. Oh, jadi sang pencipta boleh datang ke bumi menampakkan diri gitu Kak ya? Iya, betul. Kan tidak ada Jadi larangan. siapa yang Kan tidak ada larangan. Macam nih Kak? Iya, Tidak ada memang tak ada larangan sang larangan. pencipta Iya itu. betul. Iya betul. Jadi kalau dia sang pencipta turun ke bumi menjadi anak-anak, dia kan jadi anak-anak. Dia dilahirkan sama itu Maria, iya kan? Siapa yang menjaga bumi dan langit itu Kak? Waktu dia turun ke bumi yang menjadi anak-anak itu Kak? Dia turun ke bumi kan bukan artinya dia menghilang dong. Gimana ini? Kok menjagain bumi? Bumi kan nggak pernah diambil orang. Langit juga nggak runtuh. Karena Tuhan itu dari dulu sudah menyatakan dirinya kepada manusia di bumi. Waktu dia datang kepada Musa itu juga ke bumi. Terus kenapa harus dijagain? Ya. Gimana sih? Gini ya,
Gini ya, dia dari dahulu itu menampakkan diri, menyatakan diri kepada Musa, kepada Abraham, ke bumi, dan bumi itu tidak apa-apa dari dulu. Terus ketika dia pun mengambil rupa manusia ke bumi juga, di ayatnya ya Bang ya, Yohanes 1 ayat 9, dia telah ada di bumi ini dan bumi ini diadikan oleh dia. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia dan tidak menerima dia. Jadi kalau dia datang ke bumi mengambil rupa manusia, terus tiba-tiba bumi nggak ada yang jaga, itu konsepnya gimana? Kan dia tidak menghilang. Dia tetap ada di bumi dan ada di surga. Gitu. Saya bingung ya, kita aja keluar, rumah dikunci, rumah nggak hilang loh. Pernah kalian tinggalkan rumah kalian? Iya, terus tunggu, pernah ke iya. mall? Siapa yang jaga rumah? Rumah kok dijaga? Maksudnya itu gimana? Memang tak ada orang yang tak ada hilang rumahnya. Tapi kalau dia barang ada yang mencuri, gimana Kak di pencuri itu? Nggak ada rumah saya sering yang ada di dalam tinggalin, rumah nggak ada yang itu. mencuri. Bang, yang mau mencuri bumi ini siapa Bang? Yang mau mencuri langit siapa? Iya, maksudnya yang menjaga itu, yang menjaga alam semesta ini, kalau Yesus turun ke bumi Manusia jadi ini. anak-anak, Gini ya ya. gimana ini? Oke, ini jawaban saya ya. Sejak dahulu Tuhan ada di bumi dan ada di sorga. Tuhan kan nggak ngilang. Mikirnya tuh ya, Tuhan itu yang menciptakan bumi. Dia ada di bumi dan ada di sorga. Yang jagain siapa? Yang jagain rumah saya ya saya. Yang jagain ladang sawah itu orang. Semua manusia. Saya masih nggak habis pikir, jagain apa? Dari apa dijaga? Pertanyaan saya, cara pikir kalian tuh gimana sih? Dia menjagai bumi itu dari apa? Dari hama walang sangit, wereng. Dari apa? Dari tikus. Dijagain dari apa bumi ini? Dari alien. Siapa? Dia yang menggantungkan bumi ini dijaga-jaga. Logika apa ya? Lah iya, tengok gimana Kak? Gimana Bang? Iya. Serius, saya masih mau bertanya ya kepada Abang. Ini bumi dan langit dijaga dari siapa? Dari apa? Emang kenapa bumi dan langit ini terancam, kenapa rupanya? Ya, monitor. Ya. Oke. Ada gangguan sedikit ini. Emang otak kok gangguan, monitor. Kena mental. Bukan monitor, kena mental. Pikir baik-baik, say. Itu perusahaan yang segitu gede. Itu ditinggalin sama CEO-nya. Kenapa? Karena dia menitipkannya kepada Satpam Seru Kitty. Nah, langit dan bumi ini, nggak usah langit ya. Langit itu nggak usah diurusin. Bumi ini sama Tuhan Yesus ya. Berkatalah Tuhan Yesus kepada Adam. Ya, beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi, ya, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, taklukkanlah bumi ini. Tuhan sudah memberikan bumi ini untuk manusia. Tiba-tiba kok suruh lagi Tuhan jagain bumi. Ini ayatnya ya di Kejadian 1 ayat 28 ya. Perintah Tuhan apa? Kuasailah bumi ini, perintahnya kepada manusia. Terus kau nanya lagi, siapa yang jaga bumi? Soki mau kau gondol kemana ini bumi? Ini pertanyaan, saya mau nanya, ini dijaga dari apa? Kenapa rupanya? Kalau Tuhan jadi manusia, Tuhannya di bumi kan? Terus buminya apa? Ambles kemana? Langsung keluar lintasan? Enggak tuh. Itu ya, Mars, kita kasih logika. Mars itu nggak ada manusia di situ, nggak Tuhan juga nggak di situ, tapi dia nggak hilang. Mars itu masih tetap di lintasannya, iya toh. Jupiter juga masih ada di lintasannya. Ada nggak manusia di situ? Pertanyaan saya, ada nggak Tuhan di situ? Tuhan nggak di Mars, tapi kenapa Mars itu tetap ada di situ? Nggak hilang, nggak jatuh, nggak geser dia. Kok
gimana ya cara pikirnya ya? Bumi dijaga dari mana? Alien. Suruh aja alien tuh ngambil Mars tuh. Mars tuh nggak ada yang punya tuh. Gas, ambil, kuasai. Jupiter, Saturnus, semua tuh. Batu-batu di luar angkasa tuh, angkut sama kamu. Orang tetap di situ kok, mau ngapain? Besok-besok ya, ini pertanyaannya udah ke 100 kali. Besok-besok jangan lagi nanyanya kayak gini. Diketawain kalian sama kayak pas sekali kayak anak TK. Serius. Pertanyaan anak TK itu. Tuhan, pikir aja lah bang. Ya ampun, kok bisa-bisanya lah kalian nanya siapa yang jagain bumi? Emang dari dulu kapan Tuhan jagain bumi? Halo, selamat malam. Selamat malam Ipan. Salam kenal dari Maluku. Bang Ipan, silakan Bang Ipan, ada yang mau ditanya? Ya, saya cuma mau nanya. Iya, tapi saya cuma nanya aja ya. Ini loh, kan kata Mbak Mikana, Tuhan itu bukan Yesus, tapi Yesua. Itu gimana ceritanya itu? Mikana itu siapa? Itu kan ada di konten itu selalu. Terkenal loh Mikana. Tahu bang, ada puluhan ribu, ratusan ribu konten kreator. Ya bang, nyuruh saya mengenal orang yang nggak saya kenal tuh gimana? Iya, tapi maksudnya bukan suruh kenal itu, kan saya cuma nanya aja. Baru kalau saya ngomong Yesus, dia nggak mau, katanya bukan, Tuhan itu bukan Yesus tapi Yesua Al-Masih. Itu katanya sih. Kata umat Islam juga, Yesus itu adalah Isa. Nah, ya terserah orang. Kata Quran juga. Iya, maksudnya Isa itu kalian bilang kan, kalian selalu mengira Isa adalah Yesus. Nah, di mana? Di dalam Quran ada yang namanya Yesus. Kalian kan selalu merasa seperti itu. Nah, jadi narasi Mikana sama seperti narasi kalian. Dan apakah itu boleh? Boleh-boleh aja. Enggak. Terserah kalian. Kalau Mbak Mikana Nasrani loh. Islam. Kalau Mbak Mikana itu Islam. loh. Enggak, Mikana itu Islam. Nasrani. Islam Mesianik dia. Enggak. Aku selalu naik kok di live-nya itu. Oh, ya udah, berarti kau pacarnya. Kau suaminya ya? Iya. Enggak. Maksudnya ya udah bang. Suaminya Mikana, dia lebih tahu Mikana. Ya udah bang, jangan nanya saya kalau abang lebih tahu. Dia lebih tahu Mikana, terus nanyanya ke gua, nggak nyambung bang. Enggak. Tapi kau bilang dia Nasrani, ya udah. Kalau dia Nasrani mah itu terserah abang aja bang. Saya mah nggak ikutan bang. Nggak usah nanyain si Mikana, saya nggak kenal Mikana. Serius. Halo, Bang Arif. Iya. Iya, lanjut kayak tadi Kak. Itu kenapa dibilang Yesua atau YHWH? Kan katanya Yesus Tuhan, tapi diganti Yesua. Oke, kamu udah pernah main ke Turki? Orang Turki juga nggak panggil Muhammad, tapi Mehmet. Itu juga pernah terjadi. Saya aja belum pernah ke Malaysia. Nah, coba abang ke Turki ya, mereka juga nggak panggil itu nama Muhammad, tapi mereka bilangnya Mehmet. Nah, pernah tahu? Nggak tahu. Nah, itulah makanya. Jadi bahasa itu berbeda fonemnya. Nah, kenapa Yesua atau Yesus atau Jesus ya berubahnya fonem karena bahasa itu bervariasi. Jadi ada yang namanya perubahan fonem. Fonem itu adalah bunyi yang keluar ketika kita melafalkannya. Itu. Gitu. Contoh kayak orang contoh ya Bang ya. Orang Jepang itu nggak ada huruf L. Orang Jepang itu nggak bisa ngomong huruf L. Makanya kalau mereka memanggil nama misalnya Allah, manggilnya apa? Huruf. Ya karena apa? Mereka nggak bisa menyebut huruf L. Seperti itu. Gitu. Iya. Katanya tadi Mikana Islam. Orang Yunani juga nggak ada huruf Y. Nggak ada. Huruf Y itu nggak ada. Adanya I.
Nah, makanya dia memanggil Yesus Iosos. Karena nggak ada huruf Y. Jadi ada berbagai macam bahasa dan bunyi setiap bangsa dan memiliki ciri khasnya masing-masing. Berarti nama aslinya siapa Kak? Nama panggilan aslinya? Nama asli siapa? Yesus apa Yesua? Yang benar yang mana? Loh itu sama, ngerti nggak? Sama. Dari tadi saya ngejelasin perubahan fonem. Astaga bang. Oh iya. Fonetik korespondensi, abang tahu fonetik korespondensi? Nih saya jelasin jadi nama aslinya siapa. Nah, abang sama seperti kayak abang nanya ke orang Jepang yang Muslim. Jadi nama Tuhanmu siapa? Oro. Dia akan jawabnya Oro, karena dia nggak bisa bilang Allah. Cobain bang, udah pernah ke Jepang? Belum. Belum juga. Astaga, wajar. Iya. Iya, gitu bang. Berarti Mikana itu Islam Kak ya? Iya, dia tuh Islam kan pakai kerudung kan? Katanya kalau pakai kerudung Islam bukan sih? Iya Islam, tapi kok dia iya, bahasa Islam. agama Kristen? Bang, Juma juga orang Islam bang, tapi bahasa agama Kristen bang. Dondit setan, pelik cow. Itu juga orang Islam bang, tapi bahasanya agama Kristen. Udah biasa bang. Ahmad Dedat, Jakir naik turun, mana pernah dia bahasa agama Islam? Pasti bahasanya Kristen bang. Udah be aja bang. Nandar. Harusnya kalau Islam bahasa agama Islam, Kristen bahasa Abang agama tanya lah Kristen. sama dia bang. Itu. Betul bang, aku setuju bang Arif, keren. Nah bang Arif ini sesuai nama ya, Arif dan bijaksana. Iya, kabarnya di komal-komal lain membahas agama lain, tapi dia agama Islam seperti Nandar. Siapa lagi Ucup PI. Terus Edis itu Islam apa Kristen Kak? Kok bahas-bahas Islam? Kayaknya Islam dia bang. Oh Islam. Tapi Tanya sama katanya aku juga nggak kenal bang. Abang tanyalah Dis, kalau agama katanya Islam dia ya, Dis. apologet Kristen. Bang, orang anak-anak APII juga ngakunya apologet semua itu bang. Ya, Juma itu apologet, Ripa apologet, Nandar apologet. Kalau masalah apologet mah bang, ya itu mah bisa ngaku-ngaku. Siapa-siapa aja bisa ngaku. Aman. Tapi aku curiga ya, kayaknya Edis Islam deh. Iya nggak sih? Edis Islam nggak sih? Serius? Iya, katanya dia pernah itu mu'alaf terus masuk Kristen. Oh, tapi sekarang apa agama apa itu? Dia nggak percaya Yesus itu, Edis itu. Oh, berarti Islam dia, Islam. Katanya dia itu apa ya? Yesus punya Tuhan. Berarti kalau Yesus punya Tuhan, Oh, itu ajaran Yesus Islam itu itu siapa? bang. Iya, itu ajaran Islam. Oh. Coba, Abang Arif Islam bukan? Abang Arif Islam. Ya. Menurut Abang Arif, saya Kristen. Abang Arif Kristen ya. Ya. Nih, teman-teman yang lain yang agama Islam, betul nggak? Kalian itu pasti mengatakan bahwa Yesus itu punya Tuhan kan? Iya, sering dia bilang gitu, Kak. Iya, berarti itu. Berarti itu ajaran sesat ya, nggak perlu diikutin kayak. Emang dia ngajarin apa, Bang? Itu sering dia debat, Yesus punya Tuhan, terus Kristen itu punya 3 Tuhan, Allah, Bapa, Roh Kudus. Kalau Kristen punya Tuhan satu, 3 pribadi tapi satu. Nah, dia nggak percaya gitu, dia ngomongnya Kristen punya Tuhan. Ini ada yang 3. typing, Bang. Oh iya, Bang, dia namanya Syekh Edis. Oh iya. Kalau Syekh itu kan orang Islam itu biasanya itu. Iya, Mungkin tapi ya. dia ngaku-ngaku Kristen, nggak percaya Yesus, sama saja kan penyesatan itu kayak. Penyesatan apa nih? Ajaran apa? Dia kan menyesatkan dirinya sendiri itu biasa aja, Bang. Dia kalau menyesatkan orang lain memang ada Dia yang kan tersesat. menyesatkan orang-orang Kristen, dia mengatakan Yesus punya Tuhan, terus penyaliban itu rencana iblis. Nah, kita ngikutin dia juga, dia bantah terus, dia menjelaskan menyebar kemana-mana gitu. Jadi bingung kalau orang dengar omongannya itu. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Yang penting kita yang Kristen kan tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu aja.
Jadi nggak usah mengkhawatirkan orang bisa menyesatkan orang lain, nggak bisa bang. Apalagi Tapi saya kalau ya. orang awam itu ngomongnya itu apa ya, kayak membingungkan lah kalau orang baru dengar gitu ya. Orang kalau mau bingung, itu kan kehendak sendiri ya bang. Ada yang namanya free will. Abang orang Kristen kan? Ya, Ya kenal yang namanya free will. ya nggak terlalu sih. Loh kok nggak terlalu gimana? Ya nggak ikut debat kayak gini kak, cuma dengan dengar aja. Bukan. Abang orang Kristen percaya nggak bahwa orang Kristen itu semua diciptakan dengan kehendak bebas, betul kan? Apa kehendak bebas? Iya, manusia itu semua diciptakan dengan kehendak bebas. Nggak pernah tahu ini? Mempunyai kehendak bebas, maksudnya kita memilih kepercayaan masing-masing gitu. Bukan, semua orang itu punya free will. Ini ajaran Kristen. Katanya abang ngakunya Kristen. Enggak, baru saya dengar ini kak. Berarti abang bukan Kristen. Kalau masalah pemahaman Alkitab masih kurang kak, masih belajar. Sekarang saya tanya, abang agama Kristen itu milih sendiri atau diwariskan? Saya Kristen kak dari dulu saya sampai sekarang. Nah, abang jadi Kristen itu karena pilihan abang atau disuruh orang milih? Dari dulu saya lahir sudah jadi Kristen, jadi nggak bisa milih lagi yang lain. Saya tetap Kata siapa? Kristen. Abang jangan bilang, saya nggak bisa milih yang lain gara-gara lahir Kristen. Abang memilih untuk bertahan, bukan nggak bisa milih. Siapa bilang nggak bisa milih? Nggak bisa kak, kalau saya sudah memutuskan jadi Kristen. Nah, saya nggak berarti bisa ketika pindah kamu ke memutuskan, agama lain. kamu sudah memilih. Jadi jangan bilang, saya nggak milih. Kamu sudah memilih itu. Karena kamu sudah memutuskan kan? Iya betul. Nah, itu. Jadi semua orang bang dalam iman Kristen itu memiliki free will. Siapapun itu punya free will. Jadi kalau ada orang menyesatkan, yaitu kehendak bebas dia untuk menyesatkan orang lain. Kalau ada orang yang mau disesatkan, itu juga pilihannya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Loh, semua keputusan itu di tangan kamu. Jadi kita nggak bisa nyalain si Edis, kita nggak bisa nyalain orang yang tersesatkan. Loh, itu konsekuensi atas dia sendiri yang memilihnya. Kita semua kan punya akal. Ya kan? Tapi tiap hari terus kak dia bilang gitu, makanya kan kadang saya juga nggak terima ya kalau dia ngomong gitu. Apa yang nggak kamu terima? Ya dia kan ngaku-ngaku Kristen tapi penjelasannya melebar kemana-mana, nggak jelas gitu. Saya nggak tahu. Tentang Kalau dia Tritunggal melebar, juga dia bingung Tritunggal itu. ya berarti kamu naik aja ke roomnya, kamu bilang sendiri keberatan kamu. Oh saya kan nggak- sering tak pencet tombol naik nggak dinaikkan, terus dipilih yang lain dia pilih-pilih. Ya itu namanya Iya. free will. Karena waktu kamu mencet dia nggak milih kamu, itu juga hak dia. Saya nunggu berjam-jam itu kayak sampai selesai dia live, gak pernah dinaikkan sama sekali. Oh. Iya, tiap hari saya nonton live-nya itu. Iya. Ya abang juga kan atas keinginan abang nonton itu kan? Nggak Iya, disuruh mau dia Kak. juga kan? Saya mau protes sebenarnya. Dis, kamu itu salah. Penjelasan mau kemana-mana, gak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, dia naikkan yang muslim-muslim dulu gitu. Orang Kristen nggak boleh. Siapa bilang bang orang Kristen nggak boleh? Saya juga pernah lihat sekali ada orang Kristen kok nyanyi lagi. Itu suaranya yang bagus dinaikin, tapi kalau suaranya jelek dikasih turun. Ya nggak apa-apa. Aku aja kalau ada kangkung yang bagus dengan kangkung yang jelek, yang saya beli yang bagus bang. Nggak apa-apa. Iyalah, semua orang itu punya free will udah dibilang. Kak, ini kakak ini dari dulu apa kak? Udah percaya Yesus apa gimana sebelumnya? Saya Agama apalah istilahnya dulu? dulu kapan ini? Zaman purba.
Enggak, maksudnya sejak lahir sudah beragama Kristen atau gimana? Enggak, saya begitu lahir enggak agama Kristen saya. Oh, dulu berarti sempat jadi Islam ya? Ya, Oh, gitu. Kalau boleh tahu di surga Islam itu kayak gimana kayak? Terus bedanya surga belum Kristen pernah sama masuk Islam? aku, Bang. Belum pernah masuk surga Islam, Bang. Karena aku masih hidup. Loh, enggak. Soalnya Edis itu bahas terus nanti di surga ada kawin mengawinin, sedangkan di Kristen kita hidup seperti Yesus. Nah itu benar kayak kata Edis itu. Nggak pernah tahu juga aku. Kalau Katanya tentang kawin kesibukan, mengawin. nah ada hubungan-hubungan apa lagi tuh? Nggak tahu, Bang. Aku tuh nggak punya kapasitas untuk menjelaskan agama orang lain. Jadi yang berkapasitas menjelaskan agama orang lain itu ya orang yang menganut agama itu. Enggak, kakak kan dulu pernah jadi Islam, jadi kan tahu seperti apalah surganya di sana. Nggak tahu. Karena aku belum Aduh. masuk surga. Oh, berarti kakak ini bukan Islam, berarti dari kecil kan udah jadi Kristen ya? Karena memang nggak ada yang diajarkan tentang surga. Loh, masa kak? Nggak ada. Katanya kesibukan nanti di surga. Loh ternyata kamu yang tahu. Jangan-jangan kamu Islam. Itu kan cerita Edis, dia bilang gitu kan, nanti ada Bukan, itu tuh bukan cerita Edis. Jadi itu bukan narasi dari Edis. Edis itu cuma membawa narasi ada ustadz yang menjelaskan itu. Jadi bukan dari si Edis itu. Tapi benar Ya. nggak ada itu ya, ada ya ayatnya itu ya. Ya kamu konfirmasi ke agama sebelah. Karena yang berkapasitas untuk menjelaskan itu adalah agama sebelah. Gitu. Oh. Berarti pura-pura nggak tahu atau gimana nih kak? Tidak berkapasitas, kamu ngerti nggak? Iya. Iya, sama seperti Anda. Anda mau protes tentang Edis. Anda punya kapasitas apa protes sama Edis? Ini kan, Saudaranya. kalau ke Kristen Bukan kan saya toh. tahu, surganya Kristen kan saya tahu. Nah, Seperti Edis apa kan surganya Kristen? Coba, seperti apa surga Kristen? setahu saya ya, tapi nanti kalau salah tolong dibenarin ya. Kalau di Kristen itu surganya itu tidak ada kawin mengawinin gitu ya, benar ya? Terus tidak ada lagi kematian. Kita hidup seperti malaikat di surga. Tidak ada lagi ketangisan. Seperti itu kak yang saya tahu. Hmm. Apa benar Terus? ya? Terus kamunya jadi apa di surga? Ya kita hidup sama seperti Tuhan. Tidak ada lagi ketangisan. Sama seperti Tuhan maksudnya gimana? Berarti gimana itu? Punya tubuh? Ya kita kan nanti kita seperti malaikat-malaikat di surga itu katanya. Jadi tidak Punya ada lagi- sayap? Berarti kita punya sayap? Ya bisa jadilah. Sana saya juga kurang tahu kan saya belum pernah ke surga. Oh. Dari ayat Alkitab itu yang kamu tahu seperti apa? Cuman tahu itu aja. Iya kak, cuma tahu itu aja. Jadi Berarti kamu itu- nanti mengira di surga ada tubuhnya atau enggak ada tubuhnya nih? Ada tubuh. Kalau tubuh kan kita kan diangkat nanti ke surga, berarti adalah tubuh. Kalau nggak ada tubuh berarti jadi-jadian dong. Diangkat? Maksudnya diangkat kemana kamu? Ke surga? Ke surga ya. Kita nanti diangkat jadi orang-orang yang sudah percaya Yesus, otomatis kan pasti masuk surga gitu. Nah, kan kamu mati dulu nih sebelumnya. Ya, Terus mati-mati gitu diangkat. mati nanti dibangkitkan lagi kak. Mm-mm. Udah dibangkitkan, terus diangkat. Iya diangkat ke surga. Terus di surga terbang-terbang gitu. Ya bebas lah nanti kak mau terbang bisa. Tapi intinya kan nggak ada yang kayak sebelah kan memecah-mecahkan perawan gitu, nggak ada. Ya. Tapi kamu memang nggak mau kayak yang sebelah. Waduh, katanya
nanti ada siksaan kubur dulu kak. Gak mau. Loh, orang Kristen juga ada siksa kubur loh bang. Nah, nggak ada. Berarti Nggak abang ini ada. nggak Kristen. Mana dalilnya kalau Oke, ada Lukas siksaan 16 ayat kubur? 19 sampai 26. Loh, kamu nggak pernah baca Lukas? Nggak pernah baca Injil Ya, Lukas? baca aja dulu, saya lihatin coba yang mana ayatnya di mana. Wah, Lukas 16 loh, ada bang namanya siksa kubur. Kayak gimana itu kak? Iya, saya bacain. Berarti abang ini sering baca Quran berarti ya? Dia lebih tahu surganya sebelah daripada ini nih. Enggak kayak ya. gimana kak? Katanya Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh borok, berbaring dekat pintu. Orang kaya itu ingin menghilangkan laparnya yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas, dilihatnya dari jauh Abraham dengan Lazarus di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tuh, tetapi Bapak Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedang Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau yang mau datang dari situ kepada kami tidak bisa menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang lagi, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk ke tempat penderitaan ini." Loh, ini ada alam kubur, siksa kubur itu ada, enak Ini aja. Terus saya itu bukan siksaan kubur kak, itu kan orang-orang yang belum bertobat, yang belum menerima Yesus. Jadi mereka itu nanti susah Kalau masuk dia surga. belum menerima Yesus, kata dia, suruhlah mereka ke rumah Bapakku, sebab masih ada saudaraku. Terus jawab Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Berarti ini Oten yang nggak pernah mau memberi kepada orang susah, kena siksa kubur. Siapa bilang? Ini Bapak Abraham bilang. Kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi ada seorang yang di antara orang mati kepada mereka yang datang ya. Mereka akan bertobat, kata Abraham. Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan diyakinkan sekalipun orang yang bangkit dari antara orang mati. Oh, gimana kamu? Jadi kalau orang Kristen dia nggak ngasih makan orang miskin, kena sisa kubur. Kata siapa orang Kristen nggak ada sisa kubur? Di agama Kristen ada dong orang sisa kubur. Kenapa? Karena ada orang Kristen yang juga nggak peduli sama sesamanya. Ada juga orang Kristen yang berbuat dosa dan tidak minta ampun. Jangan salah kamu. Oh gitu kayak. Ya ada. Makanya kok kira jadi Kristen cuman untuk diri sendiri. Nggak boleh. Kan kita diajarin untuk mengasihi orang lain. Nggak boleh kita hidup itu egois. Masa terhadap orang yang kesusahan kita tidak membantu? Kalau kita ngaku Kristen terhadap orang yang kesusahan, yang tidak makan, kita tidak membantu, kita kena siksa kubur. Baru tahu kau? Itu masuk surga apa masuk neraka kak? Loh, udah dibilang itu disiksa kok. Berarti nggak masuk surga. Nggak masuk surga. Jadi kalau Oten nggak peduli sama saudara yang lain, dia kena siksa kubur. Dikatakan ya, ada jurang yang tak terseberangi. Jadi nggak bisa nyebrang. Kalau udah di neraka, itu nggak bisa nyebrang ke surga. Nggak ada adegan laundry.
Nggak ada adegan celup-celupin dulu, dicuci, nanti baru dimasukkan ke sorga. Nggak ada. Nggak bisa nyebrang katanya. Nah, gimana kau? Caranya gimana Kak biar masuk surga? Lah, hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Oh gitu. Iya, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi kalau orang Kristen, tetapi dia tidak peduli sama orang lain, kok kira semudah itu? Nggak bisa. Oh gitu. Itu Kak, kalau saya dengar-dengar harus dibaptis dulu. Itu nanti masuk surga. Itu benar ya? Kalau dibaptis 3 kali, 4 kali itu gimana? Aman-aman aja ya? Di mana ada dikatakan dibaptis 3 kali 4 Saya- kali? Saya pernah dengar ada teman saya, dia cerita, saya itu pernah dibaptis 4 kali katanya. Nah, baptis kan cuma sekali ya. Nah, kalau dibaptis 3 kali, 4 kali itu gimana? Apa tetap masuk surga? Apa masuk neraka? Tujuannya dibaptis 3 kali 4 kali apa? Gini, ceritanya gini, dia kan pindah satu gereja, terus dibaptis di situ. Terus dari kecil juga sudah dibaptis. Nah, dia pindah lagi gereja, terus dibaptis lagi di situ. Nah, itu gimana? Nggak gimana-gimana. Apakah itu nggak jadi masalah nanti? Kok pindah-pindah? Sekarang Kok banyak gini, Bang. baptisan? Gini, Hah? ingat ya, ada orang yang menganggap baptisan itu seperti mainan. Nah, orang yang berkali-kali artinya dia tidak mengerti arti baptisan. Orang yang mengerti baptisan itu pasti dibaptis hanya 1 kali. Nggak, maksud saya kalau dibaptis beberapa kali itu ada masalah apa enggak nanti di surga gitu loh. Orang yang membaptiskan dirinya beberapa kali itu kan orang yang tidak mengerti baptisan. Tapi pendetanya minta dibaptis, dia ikut juga. Gimana itu? Masa dia tolak? Kalau pendetanya gini ya Bang, ada orang ya memikirkan seperti ini. Masuk gereja, syarat sah dia menjadi anggota gereja adalah baptis. Mungkin itu registrasi. Ada orang yang menganggap baptisan itu sebagai registrasi supaya masuk ke dalam gerejanya. Ada yang menganggap baptisan itu seperti itu. Tetapi orang yang Kristen yang percaya bahwa baptisan itu adalah registrasi kita di sorga, orang itu tidak akan melakukannya berulang-ulang. Oh gitu ya. Berarti yang sah itu hanya sekali kayak. Bukan masalah yang sah itu sekali. No, banyak orang yang dibaptis, tetapi dia tidak mengerti makna baptisan. Kamu tahu nggak arti baptisan apa? Baptisan itu setahu saya itu tanda pertobatan. Apa salah ya? Salah. Nah, Terus gimana Kak yang benar? lah orang yang menganggap baptisan itu adalah tanda pertobatan, ya wajar dia baptis 100 kali. Kenapa? Bikin dosa bertobat baptis, bikin dosa bertobat baptis. Nah itu. Jadi baptisan itu artinya ya Roma 6 ayat 3 sampai 4. Menyatunya kita dengan Kristus dalam kematian, penguburan dan kebangkitannya. Baptisan itu adalah pintu gerbang dari keselamatan. Kita harus menyatu dulu di dalam Tuhan Yesus ya supaya kita menerima keselamatan itu, dan baptisan itu adalah bentuk penyatuan kita dengan Kristus supaya kita nanti dibangkitkan sama seperti Kristus. Makanya kita penting untuk dibaptiskan. Nah, itu. Oh gitu. Oke Kak, makasih. Ya, ada lagi yang mau ditanya Bang Arif? Sebenarnya banyak Kak, tapi mungkin ada yang mau naik dulu, nggak apa-apa. Nanti saya nyusul lagi atau besok lagi lah kapan-kapan gitu. Boleh. Tuhan berkati Bang Arif. Oke, sama-sama. Ini banyak yang panas di bawah. Tenang teman-teman. Syekh Edis itu kayaknya memang Islam. Ini ada yang typing dia Ustadz Edis. Ya kalau namanya Ustadz itu ya Islam berarti dia. Ada Syekh Imam Besar Edis.
TV. Mana aku tahu. HBD Bunda, kurang ajar kau ya. Tapi kayaknya memang Edis nih muslim ini, curiga aku. Ini maaf ya, kalau kalian mau ngelapor ke Edis pun nggak apa-apa. Kecurigaan saya ya, dia ini kayaknya memang mau login ke sebelah. Kenapa? Kayaknya dia mau icip 4 deh dalam satu malam. Karena sempet ya, ini ya, tolong ya, mudah-mudahan ini salah paham ya. Karena kemarin tuh aku bilang Edis tuh nggak keren. Kenapa? Dia belum pernah menggoyang istrinya dalam satu malam 9 biji. Gue curiga kayaknya itu. Tapi kalian tanya lah sama dia. Kan udah pernah aku bilang Dis kamu nggak keren. Gara-gara narasiku yang aku bilang dia nggak keren itu, kayaknya dia mau coba ke sebelah ini, mau nyobain itu. Tapi itu tadi ya, balik lagi ya, free will ya. Itu free will saya. Bunda hati-hati. Saya lagi nggak nyebrang ini, nggak pegangan kita. Tapi ini kan kecurigaan Bunda ya, mohon maaf lahir batin ya. Soalnya dia kayaknya pengen nyobain. Entahlah. Itu balik lagi free will. Mau Edis agama apapun suka dia. Aku kan nggak maksa. Iya kan? Iya kan Soki? Si Soki ini teman dekat dia nih, CS-nya nih. Iya, curiga aku. Dia tuh memang mau pasang 4 ini. Trial ya kan, siapa tahu ya kan, ternyata enak, ginu nikmat, bisa jadi. Nggak apa-apa, kita doain aja. Kecurigaan, namanya curiga kan belum tentu kebenaran. Kalian jangan potong-potong ya videoku ini terus kalian sebarin aneh-aneh ya kan, ya gitulah. Mungkin dia mau main dengan ART-nya. Mau dapat ke ini ya kan, kartu hijau. Ini ya, tolong ya, yang namanya Raden ya, dikatakan ini, aku undang kamu debat offline biaya dari saya. Ya udah bang, langsung ke Aussie bang, langsung datang ke sini Raden ya. Silakan, langsung aja ke Aussie. Di mana kau? Ngapain biaya? Datang aja langsung, Bang. Aku tahu maksud Agatha. Bunda Nay, udahlah. Orang tua itu biasanya paham, lebih bijaksana daripada yang muda-muda bocil nih. Iya. Apa ini? Kok ngamuk? Herdernya Edis ngamuk. Ini untuk herdernya Edis ya. Kau ini nggak ngerti sarkas, memang susah ngajarin orang ini. Kok kira RT 6 aja yang nggak paham sarkas. Ten pun banyak yang nggak ngerti sarkas. Suka kau lah. Nggak paham. Payah kalian, udah lah. Memang kalian ini makanya jangan diedis terus. Kali-kali nonton gua biar lo paham. Ini orang lama mah udah pada paham maksud gua. Udahlah. Nanti ku lapar gua kata. Lapor lah sama Edis. Bilang sama Edis. Nggak keren kok Edis. Surat terbuka untuk Edis. Kalian rekam baik-baik ya. Dan juga untuk herdernya. Surat terbuka untuk Edis. Gue ngomong langsung, lu belum keren Edis, lu jangan ngerasa keren karena lu belum pernah menggoyang 9 dalam satu malam. Bilang sama dia, gue tantang dia. Ingat ya, lu Edis gak keren di mata gue. Karena apa? Lu belum pernah menggoyang 9 wanita dalam satu malam. Dengar itu, jadi jangan sok keren kau goyang dulu 9 baru kok keren. Ampun, aku tutup langsung, aku nggak buka komal aku lagi. Hah? Masih belum paham? Oh ya udah, main kau memang di comberan, nggak pernah kau main kayak gini. Udahlah, lanjutlah, kita cari yang lain ya. Mau mendanai debat online, makan aja sulit, kata NKRI. Ulang, mau direkam. Surat terbuka untuk Edis.
Gua yang namanya Agatha Kristen Magang mengatakan dengan sadar dan waras, elu Edis nggak keren sebelum elu menggoyang 9 wanita dalam satu malam, menggoyang ART dan sama bocil. Kata gua lu nggak keren. Kalau udah begitu baru lu keren. Apa lu? Lu mau nantang gua? Apa? Mau apa lo? Berani nggak lo? Kalau berani cobain dong. Edis menonton pakai akun fake. Suka lu. Ya, maaf ya. Di otak gue lu nggak keren. Dia aja lu mah sama kayak pria-pria lain. Tapi kalau udah lu sanggup 9, saya angkat tangan. Saya angkat kaki langsung. Apa? Kasih tahu sama Edis, nggak keren lo. Lo cuman bisa keren kalau lo bisa 9 dalam satu malam. Fix. Cuman itu yang di otak kami keren. Di otak cewek-cewek yang keren itu adalah yang bisa langsung 9 pasang. Apa? Tapi kan Bun di Kristen nggak boleh. Nah itu makanya. Nah itu tantangan gue ini nggak akan bisa dilakuin kalau dia masih oten. Makanya pindah dong, yang bisa dong, yang legal dong. Jangan yang bisa, Ichikimir. Iyalah nggak keren, bagi kita itu nggak keren. Serius. Yang keren itu yang tadi yang aku bilang, cowok yang begitu. Kita naikkan lagi ya. Ngamuk kalian, ngamuk. Suka kau. Suka aku lah, mulut gue ngomong. Heboh pula kau. Oke, ini kita naikkan lagi ya. Dompetnya pun kosong namanya. Astaga Tuhan. Gue paham maksud lo. Abang orang lama berarti bang. Yang sebelah ini memang gak sampai, woi. Susah. Udah aku bilang, gak keren itu. Yang keren itu kalau udah bisa gonta-ganti, gebuk bini, itu baru keren. Belum pernah digebuknya bininya, mana keren dia. Ini gue naikin lagi ya. Kok udah pada hilang semua ini? Pada kemana ini? Hah? Oh. Apa? Kok ngamuk-ngamuk orang ini di sini? Ilmunya belum sampai. Nggak nyampe orang ini Kak Vero. Si CK, dia mau CK. Buat yang paham-paham aja nih. Kalau nggak paham udah panas. Siram dulu pakai air, guyur air lah. Halo Bang Rob. Halo. Oh abang nih kenapa boncengnya cuma 1 bang? 9 dong bang. 70 kalau bisa bang. Mainnya kurang jauh. Coba kau guyur dulu orang ini Soki. Tak apa-apa lah orang ini. Gak paham-paham orang ini. Di sini tuh nggak usah serius-serius sekali, woi. Ini cuman sosial media. Slow lah. Aman itu. Cuma bisa ngehujat Edis modal pansos doang. Iyalah, kenapa rupanya bisa pansos kok repot kau? Kenapa receh? Iri kau. Edis aja nggak pernah keberatan aku pansos sama dia. Bilang sama dia, kok keberatan rupanya Dis? Aku pansos. Aduh. Tapi memang ya teman-teman ya, tolong sampaikan kecurigaan aku. Aku curiga dia memang kayaknya udah mau pindah server nih. Si Edis ini, yakin nih. Gak pada, udahlah Bang Abu Nawas, mana paham orang itu. Boro-boro paham. Suratnya jadi gak paham. Al-Baqarah 144 aja nggak paham, kok harap mereka paham perkataanku. Jauh abang, jauh.
Yang abang tadi aja nggak paham dia. Aduh. Bilang coba sama Bang Edis Bun. Ya udah kalian sampein aja. Udah kayak gitu. Bilang sama dia tuh. Apalah kau ini. Mana nggak ada lagi yang naik dari 1.100 orang di sini. Udahlah tutup lah aku kalau kayak gini. Nggak keren itu, nggak keren. Nggak boleh gitu Kak, saling menjatuhkan. Oh si Gultom ini anak baru ini, anak baru. Namanya Gultom tuh Buni BR Sirait. Abang, makanya kau main di roomku tuh 2 bulan bang. Anak baru ini. Tolong ya yang anak baru masa saya jelaskan ini ke RT 6. Susah. Halo, Kak Kristina. Agatha. Iya, selamat Paskah. Selamat Paskah Kak Kristina. Kak Agatha, aku boleh bertanya nggak? Mungkin sedikit agak jauh dari Alkitab ya. Mungkin kakak bisa tahu mungkin mengenai pengetahuan. Boleh silakan. Insya Allah kalau bisa jawab saya jawab ya Kak ya. Gini Kak Agatha, kan sebagian dari agama lain tidak mempercayai Yesus Tuhan. Yesus kan manusia biasa. Oke, kalau itu dikatakan Yesus bukan Tuhan, menyebutkan Tuhan itu kan adalah gelar ya, di bagian orang Kristen gelar. Nah, sementara kalau Yesus manusia, bagaimana bisa dia terangkat ke langit, naik ke sorga? Kalau dari secara logika, manusia kan tidak mungkin bisa naik ke langit tanpa. Sekarang kalau di zaman sekarang kan kalian tahu, yang lagi sering kita lihat, nih, saya mau kasih ilustrasi dulu. Orang mau ibaratnya naik ke atas, kan harus pakai alat bantu kan? Ya, Ibaratnya kita mau terbang kan harus pakai alat bantu, entah itu pesawat, entah itu alat seperti yang kayak Kapadokia pakai apa itu namanya yang tabung balon. Nah, sekarang ini kan lagi dicek NASA terbang ke bulan melihat bumi. Sekarang yang jadi pertanyaan, kalau Yesus manusia biasa, bagaimana Yesus bisa naik terangkat ke langit? Dan yang saya pikirkan sekarang ini mengenai bumi ini kan kecil ya. Kalau kita tahu bumi kecil nggak tuh? Loh, kita kan belajar bumi kecil itu di mana? Kalau kita belajar di planet tata surya, bumi ini adalah bumi paling terkecil, planet terkecil. Jadi kalau kita mau tahu apakah Yesus itu sudah naik ke langit yang keberapa, karena kan sedangkan NASA kemarin melihat udah naik ke bulan lewat dari bumi itu terlihat sangat kecil dari jangkauan tata surya, planet-planet. Jadi yang saya tanyakan, apakah Kak siapa namanya nih? Kristen Magang. Kak siapa sih tadi namanya? Kak Devi. Kak siapa sih? Oh, aku. Siapa ini namanya tadi? Namanya nih ada nih. Agatha, oh ya, Kak Agatha. Yesus itu sekarang di tempat di mana? Di langit mana gitu? Ketika Yesus naik itu sampai kemana gitu? Kak Agatha tahu nggak? Ada di ayat apa, di Alkitab apa, atau memang di luar konteks Alkitab? Ada di dalam Alkitab. Stefanus melihatnya duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Bukan. Tempat sekarang Yesus naik itu di posisinya di mana? Kan itu Di sudah dalam di luar Bapa. dari Di bumi. dalam Bapa kok bukan? Kan Yesus selalu mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Yang saya tanyakan tempat Yesus itu saat terangkat ke langit, 1 itu kan sudah di luar dari Timotius bumi. 6 ayat 16. Bapa itu bersemayam dalam terang. Terang itu tidak pernah dinarasikan sebagai tempat. Di mana Bapa Nah, berada, berarti di kan situ udah di Yesus luar berada. dari bumi kan? Udah di luar dari bumi kan? Udah di luar angkasa kan? Berarti udah lebih dari lewat dari langit. Karena kan
setiap tata surya dari planet Mars, Bumi, Pluto, Juventus itu masih ada lagi tata surya yang lebih Juventus itu klub bola. enggak, maksudnya aduh gimana ya? Planet-planet, kamu tahu nggak? Setiap tata surya itu kan ada barisan dari planet-planet itu kan ada gimana ya? Ada sih videonya. Aku tapi Tahu, tapi yang mau kamu tanyakan tuh apa, Kakak? Yang mau kamu tanyakan kan kalau dia adalah manusia, kok dia bisa terbang gitu, naik iya, burung. itu yang saya maksud itu sampai kemana tingkatannya? Terbangnya sampai kemana? Oke, di dalam Alkitab dikatakan dia itu bersemayam dalam terang tak terhampiri. Terang yang tak terhampiri itu tidak seorang pun manusia yang bisa melihat dia. Ini biar yang lain pada tahu terang tak terhampiri itu yang bagaimana. Karena Terang kan yang kita tidak kan bisa harus dijangkau dengan cara oleh logika. manusia. Iya, terang yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Nah, Itulah berarti terang tak terhampiri. lebih dari sudah melewati batas tata surya kan? Ibaratnya dia sudah melewati dari jangkauan bumi. Karena kan kita kan masih di planet nih. Bumi ini kan planet terkecil. Oke, saya kasih tahu gini ya, Kak ya. Dalam esensinya Allah kita itu tidak bisa kita hampiri. Tidak seorang pun yang bisa melihat dia. Tetapi dalam energinya, dia memenuhi alam semesta ini. Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, dia sudah ada di dalam dunia ini, dan dunia dijadikan oleh dia. Secara energi, dia ada bersama-sama dengan kita. Alkitab juga mengatakan, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Karena dia itu maha hadir. Di dalam Wahyu 1 ayat 8 dikatakan dia ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Dia ada di sepanjang segala waktu, di sepanjang segala abad. Berarti kalau menurut Kak Agatha dia terang tak terhampiri. Bukan menurut saya, Kak. Saya nggak membawa narasi saya. Saya membawa narasi Alkitab. Oh, ya, Ini kira, menurut Alkitab, ajaran Yesus. Dia terang tak terhampiri. Artinya bumi ini kan menurut Alkitab berarti kecil kan. Kalau terang itu tak terhampiri Bukan, berarti kalau dia tidak terhampiri bukan artinya bumi ini kecil. berarti Ya. artinya dia menerangi semua tata surya dong, bukan hanya bumi tapi semua yang di alam semesta ini kan dia terang yang maksudnya sangat luas, tak terbatas, betul kan? Terus Setuju nggak? bukan masalah setuju nggak setuju gitu loh. Iman Kristen ini kan semuanya sudah diajarkan Yesus dengan terang di hadapan para rasul, dan apa yang sudah disaksikan oleh para rasul kan sudah diabadikan dalam bentuk kitab suci, nilai yang kita kenal sebagai kanon Alkitab. Jadi gini, menurut Kak Agatha berarti manusia ini maksudnya bumi ini cuma ada di Oke, manusia di itu pandangan ada di bumi, tidak Tuhan, ada. di pandangan Tuhan, ya, manusia di bumi ini seperti belalang kecil. Ada juga di Alkitab ayatnya. Ya kalau di pandangan Tuhan, ya kita ini kecil di hadapannya, kita ini seperti belalang kok. Kamu bayangin Jadi belalang. gini, aku juga mau bertanya nih, menurut pemahaman Kak Agatha, apakah makhluk yang Tuhan ciptakan ini hanya manusia yang ada di bumi atau masih adakah makhluk-makhluk lain di tata surya lain, di planet-planet lain? Tidak ada. Bukan dari pandangan saya. Kalau kita baca Kejadian 1, ya, pusat dari kehidupan itu adalah bumi. Ya, Kejadian 1, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, gelap gulita, menutupi samudra raya. Roh Allah melingkupi atau mencengkrami bumi ini, ya. Lalu dia katakan apa? Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Jadi di mana Allah itu mencengkrami rohnya mencengkrami bumi ini, atau rohnya berkenan di dalam planet bumi ini, disitulah ada kehidupan. Jadi di luar daripada bumi tidak ada kehidupan berdasarkan Alkitab. Dan lalu makanya dikatakan pusat kehidupan itu adalah bumi, karena disitulah. Dan untuk bumilah matahari diciptakan, benda-benda penerang itu diciptakan. Di Kejadian 1 ayat berapa itu?
Jadi sebenarnya Alkitab sudah menjawab pertanyaan kamu yang terlalu biasa ini. Ya, dikatakan di ayat 14-nya ya. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda untuk menunjukkan masa-masa yang tetap, hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Gitu. Jadi, dan pada faktanya orang kalau mau ke bulan itu bawa tabung oksigen. Kenapa? Nggak ada udara di sana. Hampa udara di sana. Kenapa? Karena roh Allah tidak bersemayam di sana. Roh Allah itu bersemayam di bumi. Gitu. Ada lagi yang mau kamu tanyakan? Nanti pertanyaan itu saya simpan lagi, sekarang cukup lah ya. Nanti saya pelajari lagi, saya karena masih mempertanyakan tata surya atau penciptaan Tuhan yang begitu luas. Itu nanti mau saya tanya lagi. Tapi ya, saran aku kamu baca kitab Kejadian 1. Karena di Kejadian 1 ada begitu banyak pengetahuan umum yang faktual yang kita tahu. Iya, oke. Thank you, Kak. Tuhan berkati. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika firman Tuhan ini memberkati saudara, subscribe channel ini dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman, supaya semakin banyak orang mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.